permohonan yang disampaikan oleh paslon nomor 1 yaitu Pak Anies Muhaimin di Mahkamah Konstitusi. Apakah kemudian nanti permohonan yang disampaikan oleh paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 ini akan dikabulkan tidak oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian jika dikabulkan apa kemudian diikuti sesuai dengan permohonan yang disampaikan itu di dalam gugatannya atau bagaimana. Jadi sebenarnya yang hal ini adalah memang hal yang ditunggu-tunggu nantinya ya, pada akhirnya ketika dibacakan putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang paling penting atau pada pokoknya terkait dengan putusan itu, pertimbangan dan putusan nanti yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah merupakan ya hasil musyawarah oleh Mahkamah Konstitusi yang sekarang hanya 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa sengketa Pilpres pada tahun 2024 ini. Karena kenapa? Salah satu dari hakim di Mahkamah Konstitusi tidak bisa diikutkan di dalam pemeriksaan sengketa Pilpres pada tahun 2024 karena kenapa? Sudah dikenakan pelanggaran ya oleh MK. Ada beberapa poin yang menjadi permohonan dari paslon 1 ini atau Pak Anies Muhaimin. Ya, saya lihat ada 18 tapi dibagi 2. Paslon nomor 1 ini memohon, yang pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2024 pukul 21.30 WIB. Nah ini SK dari KPU ini dimohon oleh paslon nomor 1 memohon untuk membatalkan SK tersebut ya. Kemudian menyatakan diskualifikasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Berikutnya menyatakan batal keputusan KPU Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 dan keputusan KPU RI nomor 1944 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2023 bertanggal 14 November 2023 sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, poin kelimanya ini memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 tanpa mengikutsertakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian berikutnya itu memerintahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. Nah, berikutnya ini lumayan banyak ya teman-teman, yang memerintahkan kepala Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang. 8. Memerintahkan kepada Kapolri beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional. Yang ke-9 memerintahkan kepada TNI beserta jajarannya untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah ini permohonannya atau pergugatan yang disampaikan oleh paslon nomor 1, tetapi tidak hanya sampai di poin 9 ini ya, diberikan lagi alternatif. Nah seperti yang ada di dalam surat permohonan ya yang disampaikan oleh paslon nomor 1 ini atau Pak Anies Muhaimin. Nah, setelah nomor 9 tadi, di sini disampaikan atau yang pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ya, kedua menyatakan batal berlakunya keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten Kota,
secara nasional dalam pemilu tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2024 pukul 21.30 WIB, menyatakan diskualifikasi calon presiden nomor 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilu dan wakil presiden tahun 2024. Nah, di sini di alternatif kedua ini, di poin 3 ini tidak disertakan ya paslon nomor urut 2 calon presidennya, tapi yang diminta diskualifikasikan di sini adalah hanya calon wakilnya, ya, hanya calon wakilnya. Kemudian poin keempat itu menyatakan keputusan KPU Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 dan keputusan KPU RI nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2023 bertanggal 14 November 2023 sepanjang berkaitan dengan calon presiden atas nama Rakabuming Raka. Nah, ini wakil ya, wakil calon ya, wakil calon. Jadi tidak disertakan Pak Prabowo sebagai calon presiden paslon nomor 2 di sini untuk alternatif ya permohonan kedua dari paslon nomor 1 yang dicantumkan, yang disampaikan di dalam gugatan ya di Mahkamah Konstitusi. Yang kelima di sini juga memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan diikuti oleh calon presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti wakil presiden. Nah, ini alternatif kedua tadi permohonannya yang nomor 5 ini ya diminta boleh ikut ya dalam pemilihan atau pemungutan suara ulang, tetapi diminta diganti calonnya ya paslon nomor 2. Yang berikutnya memerintahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. Oke, ini sama tadi seperti yang alternatif pertama tadi, permohonan pertama itu memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir peraturan negara serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menentukan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang. 8. Memerintahkan kepada Kapolri beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan peserta proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden secara netral dan profesional. Ini tadi sama juga. 9. Memerintahkan kepada TNI beserta jajarannya untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang dan wakil presiden sesuai dengan kewenangannya. Dikabulkan nggak ya apa yang menjadi permohonan paslon nomor 1 ini oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang hanya terdiri 8 hakim ya, yang tersisa 8 hakim, yang biasanya kan 9 hakim. Apa yang sudah dimintakan ini? Nah, kalau saya lihat di dalam permohonan yang disampaikan oleh paslon 1 ini ada melampirkan bukti sebanyak 119 bukti. Saya tidak tahu apakah nanti akan ditambahkan dalam proses persidangannya pada agenda pembuktian nanti ya, karena mesti setiap apa yang disampaikan dalam petitum atau yang menjadi tuntutan itu mesti harus dibuktikan, karena mesti ada dasar atas permintaan, atas permohonan, sehingga menuntut berdasarkan alat bukti yang ada, dan kemudian alat bukti itu apakah sah atau tidak dinilai oleh hakim, apakah kuat atau tidak itu nanti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang menilai. Nah, kalau kita lihat di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 ya tentang tata cara dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, di dalam pasal 53 di sana sudah ditentukan yang menjadi amar putusan Mahkamah Konstitusi. Di dalam pasal 53 ayat 1 amar putusan Mahkamah menyatakan pada huruf A-nya dalam hal permohonan dan atau pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, pasal 5, pasal 7 ayat 2 dan pasal 8 amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Nah, ini tidak dapat diterima ini artinya dari pasal 3 ayat 1, pasal 5, pasal 7 ayat 2 dan pasal 8 itu
tidak memenuhi ya. Jika tidak memenuhi ini sebenarnya sih kalau tidak diterima itu lebih ke cacat formil ya, cacat prosedur ya. Kalau permohonan tidak diterima, biasanya itu diputus dalam putusan sela ya, dalam putusan sela. Dalam pasal 53 PMK nomor 4 tahun 2003 ya, di huruf P-nya yang menjadi amar putusan mahkamah itu dalam hal pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan menolak permohonan pemohon. Nah, ini menjadi salah satu yang menjadi nanti amar ya, bunyi amar dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa gugatan di Mahkamah Konstitusi. Yang atau ya, dalam hal pokok permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon. Nah, ini tadi persis seperti poin pertama yang disampaikan dalam petitum atau tuntutan yang disampaikan oleh paslon 1, juga sih sama seperti yang disampaikan oleh paslon nomor 3 ya. Membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar. Artinya kalau keputusan KPU itu ada yang salah, kemudian yang benarnya, kemudian dianggap itu adalah nanti yang benarnya adalah sesuai yang disampaikan oleh atau yang diminta oleh pemohon dalam gugatannya di MK, maka itu akan diberikan nanti putusannya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah, adakah kemungkinan lain si Hakim Mahkamah Konstitusi itu memberikan putusan atau amar putusan, bunyi putusan selain apa yang dimohonkan oleh pemohon atau penggugat di gugatannya di Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Pilpres ini? Lalu di setiap gugatan itu, setiap permohonan itu ex aequo et bono, karena kenapa? Tidak selalu ya majelis hakim itu baik di peradilan umum ya, kemudian di peradilan khusus juga ya, juga di Mahkamah Konstitusi itu hakim yang memeriksa perkara tersebut diberikan leluasa, diberikan kekuasaan untuk memberikan pendapat yang tidak harus sesuai dengan permohonan atau tuntutan yang disampaikan oleh penggugat, pemohon gitu. Jadi apa yang ada di dalam permohonan paslon nomor 1 ini tidak baku, artinya tidak harus seperti itu bunyinya, tetapi majelis hakim yang memeriksa perkara bisa memberikan pendapat lain. Bisa nggak dikabulkan nanti apa yang disampaikan? Ada 18 loh, tapi bukan 18, sebenarnya ada 9 poin, ada alternatif 1 dan alternatif 2. Yang dimohonkan ini ya seperti yang disampaikan oleh ahli tata hukum negara ya, Pak Denny Indriana, mengatakan bahwa ada potensi ya gugatan yang disampaikan oleh paslon 1, paslon 2 di Mahkamah Konstitusi itu dikabulkan. Tapi saya teringat ya dengan apa yang disampaikan oleh guru besar ya, Pak Prof. Edi, ketika menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi juga terkait dengan PHPU ya, dalam Pilpres dan Wakil Presiden tahun 2019, di mana Pak Prof. Edi waktu itu mengatakan di Mahkamah Konstitusi bahwa kita harus mengingat ajas hukum yang mengatakan bahwa criminalibus probatione beden esse luce clariores. Jadi bukti-bukti itu harus lebih kuat, harus lebih terang, yang menjadi dasar dalam permohonan atau gugatan yang disampaikan di pengadilan, terutama di Mahkamah Konstitusi, yang kemudian untuk meyakinkan hakim terhadap permohonan dan gugatan kita. Makanya ajas ini menjadi pedoman ya bagi hakim dalam memeriksa perkara. Jadi terima kasih ya, semoga nanti berikutnya ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam pemohon paslon nomor 1 ini ada 119 bukti. Nanti pada video berikut saya akan menyampaikan apa-apa aja yang menjadi bukti yang 119 itu yang disampaikan oleh paslon nomor 1 pada gugatannya di Mahkamah Konstitusi, dan nanti kita lihat juga apakah ada tambahan atau justru ada dikurangin. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.